Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan memulai materi solida, teori solida setelah UAS, yaitu memasuki tentang granul effervescent. Nah, materi solida teori ini sangat berkaitan dengan materi praktikum, yaitu kalian diminta untuk membuat granul effervescent. Nah, sebelum kalian membuat granul effervescent, otomatis kalian harus merencanakan tentang praformulasinya terlebih dahulu. Ya, praformulasi, sehingga untuk pertemuan pertama teori solida kali ini kita membahas tentang praformulasi sediaan granul effervescent. Nah, kita masuk ke definisinya dulu, yaitu sediaan granul effervescent itu. Sediaan granul effervescent yaitu granul yang mengandung bahan aktif dalam campuran kering yang terdiri dari sumber asam dan juga sumber karbonat. Ya, jadi sumber asam dan sumber karbonat ini adalah komponen yang sangat penting untuk membuat suatu sediaan effervescent. Nah, jika sediaan tersebut setelah sudah jadi kemudian ditambah air, air ini akan bereaksi dengan sumber asam dan juga basa dari bikarbonat sehingga akan menghasilkan gas CO2. Dan ini yang disebut dengan effervescent. Nah, sumber asam sendiri memiliki banyak jenis ya. Ada asam sitrat, asam tartrat, asam askorbat, dan lain-lain. Begitu juga dengan sumber karbonat atau sumber basa. Ada natrium bikarbonat, natrium karbonat, kalium karbonat, dan lainnya. Oke, lanjut ya. Nah, sediaan effervescent itu tidak hanya dalam bentuk granul, tetapi juga bisa dibuat dalam bentuk tablet effervescent. Nah, bedanya apa dengan granul effervescent? Bedanya hanya dalam bentuknya saja. Kalau misalnya granul, bentuknya granul, nah setelah granul jadi, jika dicetak atau dikempa menjadi tablet, itu nanti akan menjadi sediaan tablet effervescent. Sediaan tablet effervescent ini mungkin kalian sudah sering menjumpainya. Ada contohnya yaitu redoxon, ya CDR. Kalau sediaan granul effervescent, contohnya yaitu adem sari. Nah, itu contoh dari granul effervescent. Sama penggunaannya dilarutkan dalam air terlebih dahulu ya, tablet effervescent. Nah, campuran effervescent ini sudah dikenal sejak 250 tahun yang lalu. Oke, lanjut. Nah, di dalam farmakope, definisi dari sediaan tablet atau tablet larut solubel atau effervescent dibuat dengan cara kompresi atau pengempaan sebagai bahan tambahan dari bahan aktif campuran effervescent yang mengandung campuran asam sitrat atau asam tartrat dan juga natrium bikarbonat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan gas karbon dioksida. Itu definisi di dalam farmakope. Nah, contoh-contoh di dalam USP yaitu contoh tablet effervescent yaitu ada acetaminophen untuk larutan effervescent oral, ya kemudian kalsium bikarbonat, ya KCl, dan effervescent natrium fosfat. Nah, ini kita membahas tentang keuntungan dan juga kerugian sediaan effervescent. Yang pertama kita bahas keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan sediaan effervescent yaitu memberikan cita rasa yang menyenangkan karena ada efek karbonasi yang dihasilkan dari campuran asam dan basa di dalam air. Nah, karbonasi ini yang akan menutup rasa zat aktif yang tidak menyenangkan. Nah, itu. Tapi rasa zat aktif yang tidak menyenangkan ini tidak terlalu pahit ya, karena jika zat itu terlalu pahit, maka tetap akan sulit untuk ditutupi rasa pahitnya dengan karbonasi itu sendiri. Lalu keuntungan yang kedua, dia dapat dikemas secara individual. Jadi dia bisa disesuaikan secara dosis tunggalnya. Nah, ini untuk apa? Di sini untuk mencegah supaya dia tidak terjadi kelembapan dan menghindari masalah ketidakstabilan kandungan selama masa penyimpanan. Sehingga bentuknya hanya satu saset misalnya. Ya sudah, satu saset itu kemudian bisa langsung digunakan. Sehingga tidak mempengaruhi yang lain. Misalnya yang satu ini terjadi kelembapan, nah yang lainnya masih bisa diselamatkan. Lalu keuntungan yang ketiga, dia mudah digunakan setelah dilarutkan dan juga nyaman dan mengandung zat aktif yang telah terukur atau telah diukur sebelumnya, dosis tunggal itu tadi. Sehingga dia sudah pasti tidak akan beda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi dosisnya sudah terukur. Dan keuntungan yang keempat dapat mengandung beragam zat aktif. Jadi zat aktifnya itu bisa lebih dari satu dan dalam rentang yang luas. Keuntungan yang kelima, dia akan disukai atau dapat diberikan kepada pasien yang sulit menelan tablet atau kapsul setelah dilarutkan dulu dalam air murni. Oke.
sebentar ya. Oke, keuntungan yang keenam yaitu zat aktif yang tidak stabil apabila disimpan dalam larutan cair akan lebih stabil dalam larutan effervescent. Karena otomatis kalau dia dari awal sudah tidak stabil dalam cairan, dia akan lebih bagus jika dikemas dalam bentuk effervescent. Jadi ketika akan digunakan baru dilarutkan di dalam air. Nah, lalu kita sekarang ke kerugian sediaan effervescent. Yang pertama, sediaan effervescent ini pada proses pembuatannya, jika rasa bahan aktifnya tidak acceptable atau rasanya pahit, tidak enak, maka sulit untuk ditutupi. Sehingga sulit untuk membuat rasa obat tersebut mudah diterima atau acceptable. Itu kesulitan yang pertama. Lalu masalah yang kedua atau kerugian yang kedua yaitu terdapat pada proses pengendalian ruangan, yaitu dengan kelembapan dan suhu yang terkendali ini sangat susah. Nah, apabila kelembapan dan suhunya tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka granul effervescent bisa bereaksi terlebih dahulu dengan air dan akan tidak bisa digunakan oleh pasien. Lalu kerugian yang ketiga, yaitu harga granul effervescent relatif lebih mahal dibandingkan dengan granul yang biasa. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya yang menggunakan alat-alat yang mahal dan fasilitas produksi yang khusus dan juga kemasannya khusus. Nah, ini ada dua hal yang harus diperhatikan dalam proses praformulasi sediaan granul effervescent. Yang pertama yaitu tentang stabilitas, menjaga stabilitasnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kelembapan dan suhu dari pembuatan granul effervescent baik pada saat proses produksi, pengemasan, sampai ketika digunakan oleh pasien itu harus sangat dijaga. Ya, karena masalah stabilitas ini dia akan kehilangan reaktivasi seiring dengan waktu jika lebih awal terkena kelembapan. Jadi jika dia sudah terkena kelembapan lebih awal, maka dia akan bereaksi terlebih dahulu dengan air. Gitu. Jadi reaksi karbonasinya pun akan berkurang karena dia dari awal sebelumnya pada proses pembuatan dia sudah kelembab, sudah bereaksi dengan air terlebih dahulu. Lalu kelarutan. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu tentang kelarutan. Kelarutan adalah faktor lain yang penting dalam formulasi produk effervescent. Karena jika komponen produk effervescent itu tidak larut, ada komponen yang tidak larut, maka reaksi effervescent tersebut tidak akan bisa terjadi dan produk tidak akan bisa pecah atau terdisintegrasi secara cepat. Tuh, kalau misalnya dia tidak larut, otomatis dia akan sulit terdisintegrasi. Jika tidak terdisintegrasi, nanti hubungannya dengan disolusi dan nanti hubungannya dengan efek farmakologi pada tubuh kita. Oke. Lalu di sini ada komponen granul effervescent. Apa saja yang ada di dalam granul effervescent? Yang pertama bahan aktif, kemudian sumber asam, lalu sumber karbon dioksida, pengikat, pemanis, dan juga pengisi. Oke. Nah, ini reaksi effervescent ya. Reaksi effervescent yang terjadi yaitu alkali bikarbonat basa, kemudian bertemu dengan sumber asam, maka dia akan menghasilkan gas karbon dioksida setelah ditambah dengan air. Air ini tidak hanya berasal dari air yang memang sengaja kita tambahkan, tetapi bisa juga dari kelembapan darah. Lalu sumber asam yang yang bisa digunakan, yang pertama ada asam sitrat. Nah, ini macam-macamnya, nanti kita akan bahas satu-satu secara singkat. Ya. Yang pertama asam sitrat. Asam sitrat ini dia sering sekali digunakan untuk pembuatan granul effervescent ini. Dia tidak berbau, ya, dan dia sangat larut di dalam air. Lalu ada asam kedua yang sering digunakan yaitu asam tartrat. Asam tartrat ini dia juga larut dalam kurang dari 1 bagian air, jadi dia sangat larut di dalam air. Ya. Kemudian, nah kombinasi asam sitrat dan asam tartrat. Nah, kenapa biasanya pada pembuatan granul effervescent asam sitrat dan asam tartrat itu dikombinasi, itu alasannya kenapa? Karena penggunaan asam tartrat tunggal sebagai sumber asam akan menghasilkan granul yang rapuh dan mudah hancur. Sedangkan jika menggunakan asam sitrat tunggal, hanya asam sitrat saja, akan menghasilkan campuran granul yang lengket dan sulit untuk digranulasi. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, penggunaannya harus dikombinasi secara umum. Yang kombinasi ini akan digunakan untuk menghindari kesulitan pada saat proses pembuatan. Tidak masalah bila menggunakan salah satu saja, tetapi harus dipastikan bahwa granulnya itu tidak lengket, kemudian dia tidak terlalu mudah rapuh. Ya, supaya tidak rapuh, mungkin pengikatnya ditambah seperti itu. Ya.
Lalu ada asam askorbat. Asam askorbat ini vitamin C ya. Jadi dia vitamin C bisa juga sebagai bahan aktif, tapi dia juga bisa sebagai sumber basa. Lalu ada asam fumarat. Asam fumarat ini merupakan serbuk kristalin yang berwarna putih dan tidak berbau. Dia tidak higroskopis. Lalu ada asam nikotinat. Asam nikotinat ini juga tidak higroskopis, ya, dan kelarutannya rendah. Nah, kelarutan rendah ini kemungkinan dapat menimbulkan kesulitan dalam formulasi. Nanti dia akan tidak melarut di dalam air, sulit larut di dalam air. Lalu ada asam asetil salisilat. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin kalian akan mendengar backsound, maaf ya sebelumnya. Oke, tadi sampai asam asetil salisilat ya. Asam asetil salisilat ini dia juga sebagai bahan aktif, sebagai obat yang sering diberikan dalam bentuk effervescent, tetapi tidak dapat digunakan sebagai sumber asam karena kelarutan di dalam air sangat terbatas. Lalu ada anhidrat asam. Kalau anhidrat asam ini telah diteliti penggunaannya sebagai prekursor, jadi dosisnya harus diperhatikan, harus hati-hati. Ya. Oke. Terus sumber karbon dioksida, yaitu natrium bikarbonat. Ya, natrium bikarbonat ini tidak berbau, kemudian serbuk kristalin, putih dengan rasa garam, sedikit alkalin, dan tersedia dalam berbagai ukuran partikel. Ini juga karbon dioksida yang sering digunakan, yaitu natrium bikarbonat. Lalu ada natrium karbonat. Ya, natrium karbonat dan kalium bikarbonat. Kalium bikarbonat ini sangat larut di dalam air dan dia tidak boleh dipanaskan lebih dari suhu 200 derajat Celcius. Lalu ada kalium karbonat. Ya, kalium karbonat ini sangat mudah larut di dalam air. Kemudian kalsium karbonat ini sulit larut di dalam air, dan ada sumber-sumber karbonat lain, yaitu misalnya natrium glisin karbonat. Bahan tambahan lain selain sumber asam dan sumber basa yang digunakan untuk sediaan granul effervescent yaitu pengikat, ya, untuk meningkatkan kohesivitas antar serbuk antar granul, kemudian pemanis, ya, pemanis untuk meningkatkan akseptabilitas sediaan, kemudian pengisi untuk memenuhi volume. Dan pengikat, pemanis, pengisi ini jenis-jenisnya bisa menggunakan bahan tambahan seperti pada pembuatan tablet. Misalnya pengikat bisa menggunakan PVP, ya, pemanis bisa menggunakan laktosa, pengisi juga bisa menggunakan laktosa, sucrosa. Oke, sekian dulu dari saya pembahasan tentang praformulasi sediaan granul effervescent. Apabila ada yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.